di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran dan strategi perusahaan. Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan mendatang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Sedangkan strategi adalah langkah di mana suatu perusahaan akan mencapai targetnya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan strategi perusahaan adalah di mana terjadinya interaksi antara pemimpin dengan karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai target yang akan mereka capai. Ada ciri-ciri anggaran. Yang pertama dinyatakan dalam satuan moneter di mana seorang pemimpin dan karyawan harus bekerja sama untuk memahami rencana yang telah mereka selenggarakan untuk 4-5 tahun yang akan mendatang. Adalah umumnya mencakup kurun waktu dalam 1 tahun di mana di sini telah terjadi batasan perencanaan untuk penyusunan anggaran dan tidak bisa dilakukan secara lebih dari 1 tahun. 4 adalah usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi di dalam perusahaan tersebut atau lebih tinggi dari penyelenggara anggaran tersebut. Di mana maksudnya di sini adalah setelah penyusunan anggaran tersebut fix atau jadi, maka sekumpulan organisasi ini akan meminta persetujuan ini pada pemilik perusahaan tersebut. Yang kelima adalah setelah disetujui anggaran itu hanya dapat diubah bila ada keadaan khusus saja. Maksudnya hanya dapat diubah bila ada keadaan tertentu saja yang tidak memungkinkan dalam suatu perusahaan tersebut atau terjadi masalah dalam suatu perusahaan itu sehingga harus mengubah anggaran yang ada di dalam perusahaannya. Yang keenam adalah harus dianalisis penyebabnya. Maksudnya di sini bila ada terjadi kesalahan dalam suatu perusahaan atau anggarannya, maka harus dianalisis apa penyebabnya sehingga terjadi pengubahan dalam anggaran perusahaan tersebut. Fungsi anggaran. Yang pertama ada alat perencanaan di mana perencanaan ini telah menjadi pedoman bagi setiap anggota organisasi dalam perusahaan tersebut, yang dimana anggaran ini telah memberikan sasaran, arahan, target dalam mencapai rencana yang telah mereka rencanakan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, itu ada alat pengendalian di mana suatu perusahaan harus mengendalikan perencanaannya ini akan berjalan mulus atau tidak. Bila tidak, maka perusahaan itu akan mengalami penurunan sehingga mereka akan membuat rencana baru dan membuat strategi yang baru dan dengan anggaran yang baru lagi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Vansonia Maharani. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama anggaran operasional. Yang selanjutnya yaitu anggaran keuangan. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional yaitu rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan-kegiatan utama di perusahaan dalam memperoleh pendapatan setelah suatu periode tertentu. Nah, anggaran operasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan yaitu rencana yang telah dibuat oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang telah diiming-imingin atau diinginkan dalam suatu periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya. Anggaran biaya suatu rencana perusahaan yang terkait biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan direncanakan. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya. Anggaran biaya yaitu rencana perusahaan terkait biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan oleh suatu perusahaan. Nah, anggaran biaya itu dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama yaitu anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku ini dia semacam gini loh. Suatu perusahaan kan membutuhkan bahan baku. Nah, setiap suatu periode perusahaan itu menyiapkan anggaran bahan baku sebanyak misal sebanyak 100 juta. Nah, itu yang dinamakan anggaran bahan baku. Yang selanjutnya yaitu anggaran pekerja langsung. Nah, anggaran pekerja langsung yaitu suatu pekerja yang telah bekerja selama periode yang telah ditentukan. Itu anggaran
pekerja langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead. Nah, anggaran biaya overhead ini itu termasuk dia termasuk biaya dari anggaran bahan baku dan anggaran biaya pekerja langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu anggaran biaya pemasaran. Misal nih, anggaran biaya iklan. Nah, anggaran biaya iklan itu berapa sih? Nah, itu yang dinamakan anggaran biaya pemasaran untuk mempromosikan suatu produk yang telah diciptakan oleh suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu anggaran administrasi dan umum. Nah, anggaran ini itu termasuk seperti di perusahaan itu pasti ada mobil perusahaan kan. Di dalam anggaran mobil perusahaan itu memakai anggaran administrasi dan umum karena itu milik umum, milik perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu anggaran laba. Anggaran laba yaitu besarnya laba yang ingin diperoleh oleh perusahaan selama suatu periode tertentu di masa yang akan mendatang. Jadi, anggaran laba itu suatu anggaran yang akan digunakan untuk perusahaan itu untuk waktu jangka panjang atau di masa yang akan mendatang. Nah, anggaran yang kedua yaitu anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan yaitu anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan untuk menghasilkan ataupun menjual produk dari perusahaan. Nah, anggaran keuangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anggaran investasi. Anggaran investasi yaitu rencana perusahaan untuk membeli barang modal atau barang-barang yang digunakan untuk suatu perusahaan yang menghasilkan produk perusahaan yang akan digunakan di masa mendatang. Nah, yang selanjutnya yaitu anggaran kas. Nah, anggaran kas ini dia mengatur masuk dan keluarnya anggaran keuangan atau anggaran perusahaan dalam suatu perusahaan. Ya, kayak laporan arus kas, laporan laba rugi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu anggaran proyeksi neraca. Nah, anggaran proyeksi neraca yaitu kondisi yang diinginkan perusahaan di dalam waktu periode tertentu. Jadinya perusahaan tuh inginnya dalam periode ini tuh kayak gini loh. Nah, seperti itu. Ini yaitu review dan pengesahan anggaran. Review dan pengesahan anggaran itu adalah anggaran laba tahunan pada awal yang disiapkan oleh seorang manajer divisi berdasarkan rencana yang telah rencana jangka panjang dan pedoman-pedoman yang telah ditambahkan. Nah, anggaran ini itu kemudian direview oleh seorang senior manager yang ada di perusahaan tersebut, kemudian disahkan oleh senior manager sebelum awal tahun. Jadi, sebelum awal tahun itu, seorang manajer sudah mengesahkan anggaran sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran. Yang pertama yaitu tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan di sini dalam suatu perusahaan itu karena tidak bersemangatnya dalam memanfaatkan kinerja karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kinerja karyawan di sana itu tuh kurang semangat loh dalam mengerjakannya. Jadinya itu yang menghambat, yang mempengaruhi tingkat rendahnya perusahaan. Yang kedua yaitu partisipasi manajemen puncak. Nah, dalam partisipasi manajemen puncak itu harus partisipasi dalam mereview dan mengesahkan anggaran yang ada di perusahaan tersebut. Jadi seorang partisipasi, kita tuh sebagai karyawan tuh harus partisipasi manajemen puncaknya dalam suatu perusahaan itu. Yang selanjutnya yaitu kesulitan departemen anggaran. Nah, di sini dalam kesulitan departemen anggaran itu harus menganalisis secara rinci dan harus merasa pasti bahwa anggaran telah disiapkan secara semestinya. Jadi, harus yakin bahwa informasi yang tergantung dalamnya itu sangat akurat atau opini. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi di sini sangat penting sekali untuk dalam suatu perusahaan. Jadi, kalau misalnya struktur organisasinya itu tidak bagus, itu dia mempengaruhi kinerja dari perusahaan itu tersebut. Yang terakhir yaitu sumber daya perusahaan.
Nah, di sini sumber daya perusahaan itu sangat mempengaruhi suatu perusahaan. Jadi dia sumber daya perusahaan dan sumber daya manusianya di dalam perusahaan tersebut itu tidak baik, jadi ya dia sangat mempengaruhi perusahaan tersebut. Jadi intinya sumber daya manusia dalam suatu perusahaan itu sangat penting. Saya Fata Nabawi Al-Amni dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang sistematika anggaran. Dilihat dari kelengkapan anggaran yang disusun oleh suatu organisasi, maka anggaran dapat disebut sebagai anggaran parsial dan anggaran komparatif. Anggaran parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja. Misalnya anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, anggaran biaya administrasi saja, dan sebagainya. Sedangkan anggaran komprehensif adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran parsial selama suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya, anggaran komprehensif merupakan gabungan dari anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Anggaran komprehensif menggambarkan keseluruhan rencana yang ingin dicapai perusahaan dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu anggaran operasional. Didasarkan pada anggaran tahunan, karena untuk memahami hubungan antara anggaran parsial yang satu dengan parsial lainnya dalam sistematika anggaran operasional akan lebih mudah bila terlebih dahulu dikerjakan dari anggaran tahunan berlanjut ke anggaran bulanan, guna untuk mencapai target yang ada dalam perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.